Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram, ada seorang laki-laki yang miskin yang datang kepada qadhi dengan maksud untuk meminta sedikit daripada hajatnya. Dan dia berkata kepada qadhi, "Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan engkau wahai qadhi. Sesungguhnya aku ini adalah seorang laki-laki yang miskin yang tidak memiliki apa-apa, dan aku memiliki banyak tanggungan keluargaku, dan aku datang kepada engkau dengan kemuliaan hari ini meminta belas kasihan engkau, bahwasanya engkau sudi memberikan aku 10 potong roti, 10 potong daging, dan uang 2 dirham untuk bisa mengenyangkan daripada anak-anakku di rumah. Dan balasannya hanya Allah yang membalas kepada engkau." Lalu kemudian si qadhi tadi, dia menjanjikan akan memberikan pada waktu zuhur nanti. Ketika sampai waktu zuhur, maka datanglah kembali seorang laki-laki miskin tadi menghadap kepada qadhi. Ternyata qadhi tersebut tidak memberikan apa-apa dan menjanjikan kembali sampai waktu asar. Ketika sampai waktu asar, si qadhi tersebut tetap tidak memberikan sedikit pun yang dipinta oleh laki-laki miskin tadi, dan masih menjanjikan sampai waktu maghrib. Ketika sampai waktu maghrib, maka datanglah kembali laki-laki miskin tersebut menagih janjinya. Namun, apa yang dikatakan oleh qadhi tersebut? Kata qadhi tersebut mengatakan, "Saat ini aku masih belum memiliki sesuatu yang aku berikan kepada engkau." Setelah mendengar yang demikian itu, maka sedihlah si orang miskin tersebut, sakit hati, kecewa karena merasa telah dipermainkan oleh si qadhi tersebut. Dan dia pulang dalam keadaan menangis, dalam keadaan takut apa nantinya ketika sampai di rumah yang akan dia jawab ketika ditanya oleh anak-anaknya. Namun karena si laki-laki miskin tersebut dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pulanglah dalam keadaan tangan kosong, dalam keadaan menangis. Dan ketika itu dia melewati rumah seorang Nasrani, yang mana kebetulan orang Nasrani tersebut sedang berada di depan pintunya, dan melihat kepada laki-laki miskin tersebut, dia dalam keadaan menangis, dan ditanya tentang keadaannya, kenapa menangis. Maka dijawab oleh laki-laki miskin tersebut tentang apa yang dia alami. Dan laki-laki seorang Nasrani tersebut mengatakan, "Apakah hari ini adalah hari yang mulia, hari yang istimewa di sisi kamu?" Maka laki-laki miskin tersebut mengatakan, "Iya, ini adalah hari Asyura, yang mana pada hari Asyura ini kami disunahkan untuk memberikan makanan, memberikan nafkah dan uang belanja yang lebih kepada keluarga kami. Karena aku tidak memiliki apa-apa, maka aku datang kepada qadhi meminta belas kasihannya supaya aku bisa memberikan nafkah dan uang belanja yang lebih kepada mereka, sehingga pada hari ini aku bisa melaksanakan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW." Nah, lalu kemudian si orang Nasrani tersebut setelah mendengar yang demikian itu, dia memberikan apa yang diminta oleh laki-laki miskin tersebut, bahkan lebih banyak daripada apa yang dia pinta kepada qadhi sebelumnya, dengan memberikan roti, memberikan daging, dan uang sebanyak 20 dirham. Dan bahkan orang Nasrani tersebut mengatakan, "Ini ambil untukmu dan keluargamu, dan
nanti pada tiap-tiap bulan engkau datang lagi ke sini dan ambil apa yang engkau minta, karena memuliakan dengan hari Asyura ini. Maka gembiralah si laki-laki miskin tersebut dan pulang ke rumah, dan ketika disaksikan oleh keluarganya, disaksikan oleh anak-anaknya, mereka semua bergembira yang sangat luar biasa. Dan mereka menyeru dengan suara yang tinggi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, orang yang telah memasukkan kepada kami kegembiraan ini, maka masukkanlah kegembiraan kepadanya dalam keadaan bersegera." Nah, ketika pada malam hari, si qadhi yang telah menolak pemberian permintaan daripada laki-laki miskin tersebut, dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia mendengar ada suara yang berseru kepadanya, "Angkat kepala engkau, wahai qadhi." Lalu si qadhi tersebut mengangkat kepala. Dan ketika itu dia melihat ada dua istana yang sangat megah, yang mana bataknya terbuat daripada emas dan perak. Dan dia sangat takjub melihat daripada dua istana yang sangat megah dan indah tersebut. Lalu dia berkata, "Wahai Tuhanku, milik siapakah dua istana yang megah ini?" Lalu kemudian dijawab, "Sesungguhnya dua istana ini sebenarnya adalah milik engkau apabila kemarin engkau menunaikan daripada hajat orang miskin yang datang kepadamu. Tapi karena engkau menolak, tidak memberikan apapun kepadanya, maka sekarang dua istana ini berpindah kepada orang Nasrani." Lalu kemudian terbangun si qadhi tersebut dalam keadaan terkejut, dan dia berkata kepada dirinya sendiri, celaka engkau, kenapa kemarin engkau tidak menunaikan daripada hajat orang miskin yang datang kepadamu?" Maka menyesallah si qadhi tersebut, dan dia bergegas datang menuju ke rumah daripada orang Nasrani. Ketika sampai ke rumah orang Nasrani, dan dia berkata kepada orang Nasrani, "Wahai fulan, apa yang engkau perbuat kemarin daripada kebaikan?" Lalu kemudian si orang Nasrani menjawab, "Kenapa engkau berkata yang demikian? Dari mana engkau mengetahui bahwasanya aku kemarin telah melakukan perbuatan baik?" Nah, lalu kemudian si qadhi tersebut menceritakan tentang mimpinya tersebut, dan si qadhi tadi berkata kepada orang Nasrani, "Wahai fulan, wahai orang Nasrani, maukah engkau menjual kepadaku kebaikan yang telah engkau berikan kepada orang miskin tadi? Aku akan mengganti apa yang telah engkau berikan dengan 100.000 dirham yang telah engkau berikan kepada orang miskin tersebut. Aku tukari sekarang. Aku beli." Nah, maka orang Nasrani tersebut menjawab, "Wahai qadhi, aku tidak akan menjual apa yang telah aku berikan kepada orang miskin tersebut. Sekalipun engkau beli dengan emas seluruh dunia ini, seluruh bumi ini, aku tidak akan menjualnya. Apalagi cuman 100.000 dirham." Nah, lalu kemudian kata laki-laki Nasrani tersebut mengatakan, "Wahai qadhi, sekarang saksikanlah. Aku bersaksi di hadapan engkau bahwasanya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya." Nah, setelah kejadian tersebut, maka masuk Islamlah si orang Nasrani tersebut di hadapan qadhi tersebut. Nah, maka mudah-mudahan cerita ini dapat kita ambil faedah, dan mudah-mudahan di hari Asyura nanti kita bisa sedikit untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak memiliki, yang membutuhkan, sehingga kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan istana yang megah nantinya di dalam surga. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.